Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Bincang hari ini. Dan kami juga masih bersama pengamat kebijakan publik. Beliau tadi sudah menjelaskan banyak hal sekali bagaimana tentang skema korupsi Pulau Gebang, kemudian itu ternyata adalah skema lanjutan dari muncul, kemudian sampai saat ini baru adanya pemeriksaan lanjutan. Padahal sebetulnya itu ada waktu break yang sangat lama ya. Dari sini kan kemudian kemarin kita dihebohkan dengan adanya pemeriksaan kantor di gedung DPRD, di mana di situ melibatkan beberapa ruangan yang memang diperiksa oleh KPK, salah satunya adalah pegawai-pegawainya. Sebenarnya ada apa di balik pemeriksaan para pegawai di DPRD itu? Jadi saya kira begini saja, kadang-kadang banyak teman-teman anggota dewan juga yang bersifat easy going gitu. Oke. Di satu sisi mereka easy going sehingga kadang-kadang kewajiban konsepsional dan intelektual mereka di komisi-komisi seperti menyampaikan pendapat atau menyusun laporan komisi untuk disampaikan ke paripurna biasanya mereka serahkan kepada pegawai. Oke. Jadi para pegawai-pegawai ASN yang ada itu tahu isi perut ini tingkat intelektual anggota dewan ini sampai berapa gitu kan. Oke. Nah, hal ini menyebabkan di satu sisi karena itu juga kadang-kadang juga anggota dewan memberikan kepercayaan yang lebih kepada ASN ini. Oke, para pegawainya ini. Ya, sehingga mereka bisa ditugaskan menjadi perantara antara anggota dewan dengan eksekutif gitu kan untuk kepentingan tertentu. Nah, saya lihat ini karena apa? Menurut analisa saya terhadap kinerja KPK sekarang ini, pengalaman dari Munjul dan Pulau Gebang ini itu menyebabkan terjadinya penyimpangan atau korupsi pada anggaran APBD yang berasal dari apa yang disebut penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah. Nah, sehingga saya kira dengan melihat bahwa pelebaran pemeriksaan dan penggeledahan tadi bukan saja ke ruang komisi yang ada anggota dewannya atau ruang fraksi, anggota fraksinya, tapi melebar juga ke ruang pegawai yang bekerja di komisi tertentu, saya kira bahwa KPK akan melangkah untuk mengikuti semua unit kerja, terutama BUMD dan Perumda yang kemarin menerima PMD. Nah, dan saya melihat bahwa salah satu BUMD yang menerima PMD paling besar dari tahun 2018 sampai sekarang itu adalah Jakpro. Jakpro. Itu sekitar 18 triliun ya. 18 triliun? Ya, dari 2018. Gitu. Terhitung dari 2018 sampai? Ya, jadi kita total dari 2018 saja mulai awal pertama itu udah 3 triliun lebih. Dari awal itu udah 3 triliun? Udah 3 triliun, iya itu. Nah, kemudian bersamaan dengan pengucuran penyertaan modal daerah itu, gubernur menerbitkan pergub. Mestinya kan karena sudah ditetapkan oleh APBD. Jadi begitu APBD ditetapkan, kemudian didukung oleh peraturan gubernur tentang pelaksanaan APBD. Jadi mestinya uang-uang yang ada di semua BUMD itu dilaksanakan menurut pergub tentang pengelolaan APBD. Tragisnya, entah karena pengaruh apa, entah dari BUMD yang bersangkutan, Pak Anies bikin lagi pergub baru. Yang memberikan tugas khusus kepada Jakpro, memberikan tugas khusus kepada Sarana Jaya untuk pengadaan tanah. Padahal karena anggaran untuk itu ditetapkan dalam APBD, Perda tentang APBD 2018 dan 2019 yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur tentang pelaksanaan APBD-nya itu sudah cukup. Nah, adanya peraturan gubernur di luar itu yang memberikan kesempatan kepada BUMD mereka merasa diri, wah kita ini dapat pengecualian jadi sesuatu yang extraordinary sehingga bisa kembung lah kita kerja sembrono aja. Jadi kepercayaan yang terlalu lebih yang diberikan oleh Pak Anies kepada mereka itu dan bilang Pak Anies oleh gubernur pada saat itu kepada mereka sehingga menjadikan mereka salah kaprah. Apakah aturan pergub ini yang kemudian menjadi kemudian dasar? Ternyata ini saya lihat juga lambannya proses pengawasan pembinaan dan pengawasan dari Kemendagri, Menteri Dalam Negeri sendiri dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah itu ada punya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Nah, ternyata kemudian sekarang sesudah Pak Anies yang nggak ada, sesudah gubernur udah gantian, baru kita ketahuan bahwa ada beberapa pergub yang bermasalah.
Di antaranya? Di antaranya adalah pergub kepada Jakpro dan pergub kepada Saranajaya. Oke. Nah, tapi sayangnya sampai sekarang Kemendagri sendiri, walaupun saya sudah bikin beberapa berita dan saya juga sudah usulkan secara lisan, malahan kemarin saya masih sampaikan juga kepada Ketua DPRD, tolong dong cek kepada Kemendagri berapa sih pergub yang bermasalah, karena ini berkaitan dengan masalah besar. Oke. Gitu. Tapi karena Kemendagri belum mengumumkan itu, maka kita yang baru saya peroleh itu adalah peraturan gubernur di mana memberikan kewenangan kepada Jakpro untuk mengelola JIS. Oke. Jakarta International Stadium. Padahal mestinya setelah JIS dibangun itu harus dimasukkan jadi aset dulu. Oke. Setelah jadi aset Pemda baru gubernur bicara dengan DPRD mau diapain ini. Oke. Berarti sampai saat ini JIS itu statusnya masih? Ya belum bisa tercatat di aset daerah karena penyerahan dari gubernur dari Jakpro ke Pemda untuk dijadikan aset daerah itu belum berlangsung. Oke. Jakpro bertahan karena ada pergub tadi yang menunjuk dia untuk mengelola itu. Nah itu yang disebut pergub yang saya bilang pergub bermasalah tadi. Nah yang saya bilang sayangnya dari awal ketika Kemendagri tahu bahwa ini pergub bermasalah, dia tidak cegah. Oke. Jadi di sini artinya ada juga kontribusi dari Kemendagri sehingga membiarkan kesalahan yang terjadi di DKI Jakarta. Ya siapa sih manusia yang tidak bersalah gitu kan. Betul. Tapi setiap kesalahan itu harus setelah kita sadari kan harus dapat kita perbaiki. Betul. Nah bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu kalau sang pembina dan sang pengawas ini pun tidak mau transparan kepada kita bahwa dia cuma marah aja tapi dia nggak bilang lu salah di mana gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kita mengharapkan itu dari Kementerian Dalam Negeri gitu. Oleh karena itulah maka saya bilang kemarin saya sarankan kepada Ketua DPRD andalah yang paling berwenang sebagai Ketua Dewan dalam rangka melaksanakan fungsi kontrol untuk minta penjelasan dari Mendagri supaya nanti kita bentuk lagi kolaborasi untuk sama-sama memperbaiki pergub ini karena biar bagaimanapun juga ini kesalahan kita semua gitu kan. Oke. Adapun permasalahan tanah itu kan juga sebetulnya dari pembangunan JIS sudah bermasalah, kemudian sampai saat ini juga ada permasalahan tanah dengan di warga sekitar Pulau Gebang. Sebetulnya bagaimana sih pergub itu mengatur penjualan tanah? Uang dialokasikan dalam APBD untuk pengadaan tanah. Artinya supaya dengan ada alokasi anggaran dalam APBD itu menunjukkan bahwa Pemda butuh tanah, apakah lewat SKPD-nya atau lewat BUMD-nya, maka tanah itu kan harus dia beli. Ya kan? Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, gubernur menetapkan sebuah kebijakan itu ada payung hukum. Tetapi ketika kebijakan itu dilaksanakan ada aturan lain yang harus dipatuhi. Jadi katakan ini penyertaan modal ke Saranajaya dulu yang dipakai kalau nggak salah mendekati 900 miliar, sekitar 900 miliar. Untuk pengadaan tanah? Untuk pengadaan tanah muncul. Ya kan? Diperintah oleh gubernur, dilaksanakan. Tapi ketika dia mau beli tanah kan ada aturan. Harus tanah harus dia harus koordinasi dengan BPN, harus cari tahu ini punya tanah siapa, dia harus kalau misalnya katakanlah tanah itu punya keluarga, apakah ada fatwa waris, ahli warisnya bagaimana segala macam. Nah, jadi dia hanya melaksanakan kebijakan gubernur, tapi aturan-aturan tentang pengadaan tanah itu dia tidak penuhi, apalagi kalau sudah diikuti dengan niat jahat. Nah itu kita bisa melihat bahwa ada keterlibatan notaris dan seorang notaris sudah dinyatakan sebagai tersangka, itu menyebabkan notaris sebagai pembuat akte jual beli juga tidak jujur dalam menghubungkan si pembeli dan si penjual sehingga terjadi pelanggaran itu. Oke, baik. Berarti ini sama aja skemanya seperti mafia tanah begitu. Bisa saja karena kalau kita lihat tersangka non pemerintah tersangka non pemerintah artinya yang menjadi mitra kerjanya kepala direktur Saranajaya itu sama, yang di tanah muncul sama orangnya itu juga, yang di tanah Pulau Gebang sama juga, dan kalau diperiksa ke belakang dia juga sama dengan tanah Cengkareng yang sudah berlaku pada waktu Pak Heru masih jadi kepala Badan Pengelola Keuangan di DKI Jakarta. Itu menjadi satu kasus yang begitu panjang sekali dan menyangkut orang yang sama sebetulnya. Tapi kenapa ketika orang yang sama justru butuh berkali-kali dan butuh jangka waktu yang panjang dalam membukanya? Ya karena pada waktu misalnya orang yang sama ini pada waktu kasus Cengkareng barangkali ada yang melindungi gitu. Siapa sebetulnya Pak? Kalau boleh mungkin ada saja kita lihat. Malah apa namanya?
ini biar urusan KPK aja nanti selidik gitu kan. Oke. Ya nanti kan pada akhirnya nanti juga ada satu pertanyaan kepada KPK begini. Kenapa sekarang Anda begitu begitu eager lah gitu, begitu bersemangat lah periksa korupsi tanah muncul sama dana ini. Kenapa korupsi sumber waras sama korupsi Cengkareng ente enggak, padahal datanya udah banyak gitu kan. Sudah sangat. Ya saya sendiri malah karena sumber waras termasuk salah seorang pelapor ke KPK gitu kan. Malahan waktu itu Ahok yang waktu itu sudah jadi gubernur itu suruh wartawan datang sampaikan ke saya, kata Pak Ahok, Pak Amir, kalau mau lapor Pak Ahok itu jangan ke KPK aja, lapor aja sama Tuhan gitu kan. Terus saya dikasih begitu saya bilang sama wartawan, suruhan Ahok tadi saya bilang, ente bilang sama Ahok, saya bukan nggak berani lapor Ahok sama Tuhan, cuma saya mau menghadap Tuhan, malaikat larang. Kenapa tuh? Kan malaikat bilang sama saya, Tuhan nggak kenal Ahok, jadi aku lapor gitu kan. Makanya saya nggak jadi lapor Ahok ke Tuhan, saya bilang. Oke. Nah, justru yang kenal Ahok adalah Bapak ya. Baik. Ini kan berarti sebuah rentetan yang panjang dengan modal yang sangat besar sekali, sampai triliunan, miliaran. Sebetulnya berapa sih Pak kasarannya kerugian yang ditanggung oleh negara atas pengadaan tanah ini? Ya saya lihat aja, saya kira begini, contoh aja di Jakpro yang saya bilang tadi kan. Sudah sekitar 20 triliun. Oke. Belum lagi Jakpro ini kinerjanya itu juga dibantu dia membentuk 5 anak perusahaan. Sampai sekarang ini kita belum tahu. Oke. Walaupun sudah ada data-data tertentu bahwa ada anak perusahaan dia yang direksinya juga sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan dan Barreskrim gitu kan. Nah, tapi ini barangkali masalah yang segera juga harus mendapat perhatian dari Pak Heru sebagai pejabat gubernur sekarang, apalagi masa jabatan dia kan cuma 1 tahun. 17 Januari kemarin dia udah 3 bulan, sekarang udah memasuki bulan keempat. Nah, dalam memasuki bulan keempat ini kan ada tugas dia yang rumit. Harus dia pemberlakuan Pergub nomor 57 tahun 2002 tentang penataan organisasi Pemda. Kemudian masalah Sekda, kemudian pergantian pejabat dan mungkin juga pergantian direksi dan komisaris BUMD gitu kan. Nah, ini harus mendapat perhatian sehingga jangan sampai makin ini gitu kan. Karena kalau saya lihat seperti yang saya bilang tadi, KPK mungkin akan mengarah kepada semua BUMD yang terima dana penyertaan modal, terutama yang ditujukan untuk pengadaan tanah, pasti akan diusut oleh KPK. Karena baru Jakpro aja udah 20 triliun lebih kan. Belum Pasar Jaya, belum Bank DKI, belum Dharma Jaya, belum yang punya hotel yang punya hotel Cempaka ini, Jakarta Torisindo. Itu berarti sebetulnya kalau misalkan diangka itu kan bisa lebih dari 1 tahun APBD DKI Jakarta. Betul. Baik, tadi kan Bapak juga menyinggung tentang Sekda. Sebenarnya itu menjadi satu hal pembincangan yang menarik karena baru-baru ini kita mendapatkan pengumuman 7 calon Sekda. Tapi mungkin itu kita akan bahas di segmen lain ya Pak ya. Karena itu nanti dari 7 itu kita tunggu keluar 3. Dari 3 itu yang nanti akan kita bahas. Nanti kita akan bahas ya, tetap tunggu sini. Tapi sebelum itu bagaimana closing statement Bapak tentang rentetan kasus korupsi ini? Saya kira pertama KPK jangan menunda-nunda, jangan memperlambat, gitu kan. Nah, kemarin sudah itu, nah kemudian segera mengumumkan tersangka baru. Jangan sampai terjadi pengulangan seperti dulu waktu kasus Perda tentang Pulau Reklamasi. Dari data-data yang saya peroleh sebenarnya bukan cuma saudara Sanusi yang terlibat, dari DPRD masih banyak lagi, dia bisa kira sekitar 20 orang terlibat di situ. Tapi ternyata mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka. Itu kedua, jangan terlalu lama, dan kedua adalah KPK jangan sampai pilih kasih. Jadi siapa yang betul-betul terlibat ya tindak aja gitu. Baik pemirsa, Tata Rasa kita sudah 30 menit menemani Anda. Ini sebuah informasi yang begitu sangat penting, juga melibatkan kebijakan publik ya Pak. Kita sebagai masyarakat tentunya amat sangat dirugikan akan hal-hal seperti ini. Begitupun dengan dana-dana yang dilibatkan, sebetulnya ini dana bisa untuk membangun sebuah daerah, tetapi malah disalahgunakan.
Baik pemirsa, sebelum kami undur diri, kami kembali untuk pemirsa setia Sultan TV agar terus mengikuti kami di sosial media. Jangan lupa like, komen, follow, dan subscribe seluruh sosial media Sultan TV. Kami beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Tetap setia di bincang hari ini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.